Di balik senyum hangat sebuah keluarga, tersimpan rahasia gelap yang sudah bertahan lebih dari 12 tahun. Ibu menahan luka yang tak pernah sembuh, sementara anak sulung mulai merasakan bayangan masa lalu yang kembali menghantui. Suatu perselingkuhan yang lama tersembunyi akan segera terungkap, dan kebenaran yang muncul bisa mengubah hidup mereka selamanya. Bersiaplah menyelami kisah keluarga yang penuh ketegangan, pengkhianatan, dan rahasia yang tak bisa lagi ditahan. Namun sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersiapkan cerita yang lebih menarik lagi. Siapkan cemilan dan kita gas langsung saja kita masuk ke ceritanya. Rumah itu selalu tampak tenang dari luar, seolah menjadi tempat yang aman bagi siapapun yang melihatnya sekilas. Namun ketenangan seringkali hanya ilusi yang menempel di permukaan, dan di balik tembok rumah keluarga itu, terdapat bisikan-bisikan masa lalu yang terus menghantui, meski semua penghuni di dalamnya berusaha meyakinkan diri bahwa semuanya baik-baik saja. Nadira menjadi orang yang paling sering merasakan bisikan itu. Ada waktunya di mana ia berhenti di tengah langkah hanya karena sebuah ingatan muncul tanpa permisi. Ia pernah berjuang memaksa ingatan itu pergi, tetapi semakin ditekan, semakin keras ia mengetuk pintu pikirannya. Pagi itu seharusnya biasa saja, tetapi bayangan masa lalu tiba-tiba kembali memusik. Nadira berdiri di dapur dengan tangan yang gemetar saat air mendidih, membiarkan suara kecil itu berkata bahwa ketenangan tidak pernah benar-benar kembali setelah malam kelam 12 tahun lalu. Meskipun ia berusaha membangun kehidupan baru bersama suaminya, Raka, yang kini tampak lebih bijaksana dan penuh perhatian, rasa takut yang mengakar dalam dirinya tidak pernah hilang sepenuhnya. Ia tidak tahu apa yang membuatnya kembali gelisah belakangan ini, apakah intuisi seorang istri, atau mungkin pertanda bahwa sesuatu yang dulu ia kubur telah mulai menggerakkan tubuhnya kembali. Di ruang tamu, Ardan sedang menyusun tumpukan buku kuliahnya. Pemuda itu tidak menyadari bahwa pagi tersebut akan menjadi titik awal perubahan besar dalam hidupnya. Ketika ia merapikan salah satu rak yang selama ini jarang disentuh, sebuah amplop tipis terjatuh, menabrak lantai dengan suara kecil yang terdengar lebih nyaring dari seharusnya. Ardan, yang awalnya tidak menganggapnya penting, memungut amplop itu dengan santai. Namun tangan itu berubah kaku ketika melihat isi yang tersembunyi. Sebuah foto, dan bukan sembarang foto. Foto itu memperlihatkan ayahnya, Raka, bertahun-tahun lalu, sedang berdiri terlalu dekat dengan seorang perempuan asing yang tersenyum pada kamera. Senyum yang terlalu akrab, terlalu lembut, terlalu penuh rahasia untuk dianggap sebagai pertemanan biasa. Tatapan Raka dalam foto itu membuat perut Ardan mengencang. Ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang sejak lama tidak pernah ia duga ada di balik senyuman ayahnya yang hangat. Nadira tiba-tiba muncul di pintu ruang tamu dan melihat foto itu di tangan putranya. Sejenak, waktu seperti berhenti. Mata Nadira melebar, bukan karena terkejut, bukan karena marah, tetapi karena takut. Ketakutan yang selama ini ia sembunyikan dengan begitu rapi hingga nyaris tidak terlihat. Ardan mungkin belum memahami makna ketakutan itu, tetapi ia bisa merasakannya dan itu cukup untuk membuat hatinya berdegup keras. Dengan gerakan cepat yang tidak biasa, Nadira meraih foto itu dari tangan putranya. Ardan melihat bagaimana tangan ibunya bergetar saat menggenggam foto tersebut. Sebuah getaran yang menyiratkan luka lama yang belum sembuh, luka yang selama ini ia tutupi dengan senyuman pura-pura. Ardan tidak mengatakan apapun, tetapi pikirannya dipenuhi tanda tanya yang semakin membesar. Ada sesuatu yang ibunya tahu, sesuatu yang telah disembunyikan bertahun-tahun darinya dan adiknya. Namun sebelum Ardan sempat mencari penjelasan, Nadira meninggalkannya dan masuk ke kamarnya. Di sana, ia berdiri sambil memejamkan mata, membiarkan ingatan menyiksanya. Foto itu adalah saksi bisu dari pengkhianatan yang menghancurkan hatinya 12 tahun lalu.
Pengkhianatan yang ia pilih untuk disembunyikan demi mempertahankan keluarga yang hampir hancur. Ia pikir semuanya sudah selesai. Ia pikir masa buruk itu sudah terkubur. Tetapi foto itu muncul kembali seperti mimpi buruk yang bangkit dari kuburnya. Nadira mencoba menenangkan diri. Namun ketenangan itu runtuh ketika ponselnya berbunyi. Nada dering pendek yang biasanya tak berarti, kini berubah menjadi ancaman. Sebuah pesan masuk, dan saat ia membacanya, tubuhnya membeku. Kita perlu bicara. Sudah 12 tahun. Jangan berpikir kamu bisa lari dari ini. Nadira merasakan seluruh tubuhnya melemah. Nama pengirimnya tidak tertera, tetapi ia tidak membutuhkan nama. Ia tahu persis siapa yang mengirim pesan itu. Hantu masa lalu bernama Alina. Wanita yang pernah hampir menghancurkan seluruh hidupnya. Sementara itu di luar kamar, Ardan masih terpaku di ruang tamu. Ia tidak melihat pesan itu, tetapi ia merasakan ketegangan yang merayap di udara. Sesuatu yang tidak dia mengerti, tetapi ia tahu itu bukan hal kecil. Ia tahu hidupnya akan berubah. Ia hanya belum tahu seberapa besar perubahan itu. Rumah itu kembali sunyi, tetapi bukan sunyi yang menenangkan. Sunyi itu terasa berat, seperti udara pekat sebelum badai besar datang. Badai yang selama 12 tahun hanya menunggu waktu untuk kembali menghantam. Dan pagi itu, tanpa disadari siapapun, badai itu mulai bergerak mendekat. Nadira menatap ponselnya sekali lagi, sadar bahwa apapun yang ia sembunyikan selama ini akan segera terbongkar. Ia tahu, ketika rahasia itu keluar, keluarga yang ia pertahankan dengan seluruh jiwanya mungkin tidak akan pernah sama lagi. Masa lalu terkadang tidak mati, hanya bersembunyi di sudut-sudut gelap pikiran, menunggu saat yang tepat untuk muncul kembali. Nadira merasakannya dengan intensitas yang menyakitkan. Selama 12 tahun, ia menyimpan rahasia yang bisa menghancurkan seluruh keluarganya. Rahasia itu bukan sekadar sebuah dosa, tetapi luka mendalam yang selalu membayangi setiap langkahnya. Ia masih ingat jelas hari ketika semuanya mulai. 12 tahun lalu, rumah ini pernah menjadi medan perang batin bagi Nadira. Ia mengetahui perselingkuhan Raka, suaminya, yang saat itu tampak seperti pria sempurna di mata tetangga dan teman-temannya. Keterkejutan Nadira bukan hanya karena Raka selingkuh, tetapi karena wanita itu bukanlah siapapun yang ia kenal. Ia adalah Alina, seorang perempuan yang penuh pesona namun berbahaya. Nadira tahu bahwa mengungkapkan semuanya akan menghancurkan keluarga yang saat itu masih rapuh, dengan anak-anak yang masih kecil dan belum mengerti dunia dewasa. Maka ia memilih diam, membiarkan kepalsuan tetap bertahan demi melindungi anak-anaknya dari kebenaran yang menyakitkan. Setiap malam setelah Raka pergi, Nadira memeriksa lemari dan laci yang terkunci, memastikan tidak ada jejak Alina yang tersisa. Hatinya penuh ketegangan, seperti berjalan di atas kaca tanpa alas. Ia mencatat setiap transaksi, setiap telepon rahasia yang diterima suaminya, menyusun puzzle yang tidak pernah lengkap karena Raka selalu cermat menutupi jejaknya. Nadira tahu persis bahwa ia hidup di dunia yang dibangun di atas kebohongan, dan meski hatinya hancur, ia tetap mempertahankan tampilan rumah tangga yang harmonis. Kini, ketika Alina kembali muncul di kota yang sama, ketakutan Nadira bukan sekadar nostalgia, melainkan ancaman nyata. Ia merasakan getaran di dada setiap kali memikirkan kemungkinan Alina akan menuntut sesuatu atau mengungkap semua rahasia itu kepada dunia. Nadira tidak tahu apakah ia siap menghadapi badai yang sama, tetapi ia tahu ia tidak bisa lari lagi. Bayangan masa lalu itu mengejarnya seperti bayangan yang tidak pernah lelah, menekannya dengan rasa bersalah dan takut yang memuncak. Ardan, anak sulungnya, diam-diam mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ia melihat ibunya berubah, matanya sering kosong menatap jauh keluar jendela, bibirnya terkadang bergetar tanpa suara, dan tangan Nadira selalu bermain dengan sesuatu yang tidak terlihat, seperti melawan bayangan yang hanya ia sendiri yang tahu. Ardan tidak tahu persis apa yang terjadi,
tetapi ia bisa merasakan bahwa ada rahasia besar yang menyelimuti rumah mereka. Foto yang ia temukan sebelumnya menjadi titik awal dari rasa ingin tahunya yang membara. Nadira mencoba menguatkan diri. Ia menyadari bahwa anak-anaknya mulai melihat retakan di dinding kebohongan yang ia bangun. Semakin lama ia menutupi, semakin besar kemungkinan semuanya akan pecah. Malam-malamnya penuh mimpi buruk, di mana Alina muncul dengan senyum yang menantang, memaksa Nadira mengingat semua luka lama yang seharusnya telah terkubur. Setiap mimpi seperti pukulan baru, mengingatkan bahwa waktu tidak menyembuhkan semuanya. Waktu hanya memberi jarak, bukan pelarian. Di sisi lain, Raka tidak sepenuhnya menyadari bahwa masa lalunya telah menjadi ancaman yang nyata. Ia percaya bahwa hubungannya dengan Alina telah berakhir lama, dan ia telah menebus kesalahan dengan menjadi ayah dan suami yang lebih baik. Namun kenyataannya, setiap keputusan yang dibuatnya bertahun-tahun lalu masih meninggalkan jejak yang bisa ditemukan. Nadira, dengan segala ketelitian dan rasa takutnya, telah menjadi saksi bisu dari semua itu. Ia tahu bahwa Raka terlalu percaya diri, dan ia sendiri terlalu peduli dengan keluarga, sehingga rasa takutnya tidak bisa dibuang begitu saja. Pesan terakhir dari Alina seperti cambuk yang menampar Nadira, kita perlu bicara. Sudah 12 tahun. Jangan berpikir kamu bisa lari dari ini. Kata-kata itu menggema di dalam rumah, menimbulkan ketegangan yang hampir bisa dirasakan oleh setiap anggota keluarga. Nadira merasakan napasnya menjadi berat, seolah setiap huruf dari pesan itu menambahkan beban pada pundaknya. Anak-anak masih di sekolah, tetapi bayangan ancaman itu menembus dinding rumah yang seharusnya aman. Ia tahu, waktu yang tersisa sebelum rahasia itu terungkap semakin sempit. Dan disitulah terletak dilema Nadira yang paling dalam, mempertahankan rahasia demi keluarga atau mengungkap semuanya dan menghadapi kehancuran yang mungkin terjadi. Ia sadar bahwa pilihan apapun akan meninggalkan luka, dan tidak ada jalan untuk kembali ke masa lalu yang pernah ia ciptakan dengan penuh harapan. Setiap langkah yang diambil Nadira kini harus diukur dengan cermat, karena satu kesalahan kecil bisa membuka pintu yang selama ini ia kunci rapat-rapat. Sementara itu, Ardan mulai mengamati semua gerak-gerik ibunya, perhatiannya semakin tajam dan hati-hatinya meningkat. Ia tidak tahu kebenaran lengkapnya, tetapi instingnya memberitahu bahwa rumah yang selama ini ia anggap aman penuh rahasia. Rahasia yang bisa mengubah segalanya. Dan di tengah ketegangan yang perlahan memuncak itu, Nadira tahu satu hal, badai yang selama 12 tahun tertahan kini mulai muncul dari balik horizon, dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Pagi itu berakhir dengan hening yang berat, di mana setiap detik terasa seperti hitungan mundur menuju saat di mana masa lalu dan masa kini akan bertabrakan. Nadira menatap keluar jendela, menunggu sesuatu yang belum ia ketahui bentuknya, tetapi yakin bahwa kebenaran akan datang, dan rumah yang selama ini tampak tenang akan menghadapi gelombang yang lebih dahsyat daripada yang pernah ia bayangkan. Ardan tidak pernah menyangka bahwa rasa ingin tahunya akan membawanya ke ambang kebenaran yang gelap dan penuh risiko. Semakin ia memperhatikan gerak-gerik ibunya, semakin ia menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak pernah ia ketahui sebelumnya, sesuatu yang membuat rumah mereka seolah dipenuhi bayangan yang bergerak sendiri. Pagi itu, tatapan Ardan menembus ruang tamu yang hening, menyapu setiap sudut dengan ketelitian seorang pengamat yang baru saja menyadari bahwa apa yang terlihat biasa saja hanyalah ilusi. Tanpa suara, Ardan menggeser diri ke belakang pintu ruang keluarga, mengintai dari celah sempit. Nadira sedang berbicara di telepon. Suaranya tenang, hampir tak terdengar, tetapi nada yang ia gunakan terasa tegang, seperti seseorang yang mencoba menahan badai di dalam dirinya. Ardan tidak mengerti sepenuhnya isi percakapan itu, tetapi ia menangkap kata-kata yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Kata-kata itu seperti serpihan kaca yang menusuk kesadaran. Ancaman, janji, rahasia, dan waktu yang sudah terlalu lama berlalu. Selama 12 tahun, Nadira hidup dalam diam, menjaga rahasia suaminya,
menjaga kehormatan keluarga, dan menahan rasa sakit yang seharusnya bisa menghancurkan siapapun. Kini, rahasia itu seperti arwah yang terbangun dari tidur panjangnya. Setiap kata yang keluar dari telepon Nadira menimbulkan bayangan di dinding rumah, bayangan yang mengikuti Ardan, mengingatkan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kesalahan kecil yang pernah dibuat orang tuanya. Dorongan ingin tahu membuat Ardan merayap ke arah lemari ayahnya, mencari dokumen, catatan, atau petunjuk yang bisa menguatkan rasa curiganya. Di antara tumpukan dokumen lama dan rekening, ia menemukan bukti transfer ke rekening asing, jumlahnya tidak sedikit, berulang setiap bulan tanpa alasan yang jelas. Ardan merasakan mual di perutnya, campuran antara ketakutan dan kemarahan. Bukti itu seolah mengatakan bahwa ayahnya menyembunyikan sesuatu, bukan kebohongan kecil, tetapi rahasia yang bisa mengguncang fondasi rumah mereka. Semakin ia menelusuri, semakin jelas bahwa Nadira selama ini bukan satu-satunya yang menanggung beban. Raka, suaminya, mungkin juga tidak sepenuhnya jujur, meski tampak menyesal dan berubah menjadi ayah serta suami yang lebih baik. Ardan menatap foto lama yang terselip di antara dokumen, foto yang sama yang ia temukan beberapa hari lalu, dan membayangkan adegan yang mungkin terjadi bertahun-tahun lalu. Tatapan Raka terlalu dekat dengan Alina, senyum mereka terlalu akrab untuk dianggap biasa. Ardan merasakan dingin merayap di kulitnya, seperti ada bayangan yang menempel di belakang lehernya. Di ruang makan, Nadira menaruh ponsel dan berjalan mondar-mandir, matanya kosong menatap jendela yang memperlihatkan langit kelabu. Ardan mengintai dari jauh, merasakan ketegangan yang menempel di udara. Ia tidak tahu siapa yang akan pertama kali berbicara atau bertindak, tetapi ia tahu satu hal, kebenaran sedang menunggu untuk terbongkar. Setiap langkah Nadira seolah menuntunnya pada titik di mana semua rahasia akan bertabrakan. Seiring Ardan mengamati, ia mulai merangkai potongan-potongan yang ia temukan, pesan misterius, dokumen rahasia, foto lama, dan perilaku ibunya yang berubah. Semua ini membentuk gambaran yang menakutkan. Keluarganya selama ini hidup di atas fondasi kebohongan yang rapuh, dan rahasia itu bisa menghancurkan segalanya jika terungkap. Ardan merasakan dilema yang sama seperti yang Nadira rasakan selama bertahun-tahun, tetapi dalam versi yang berbeda. Ia ingin tahu kebenaran, tetapi ia juga takut pada apa yang akan ia temukan. Malam itu, ketika rumah mulai gelap dan lampu-lampu menyala satu persatu, Ardan mengikuti langkah ayahnya yang keluar rumah diam-diam. Ia melihat Raka menyalakan mobil dengan hati-hati, seolah takut ada yang mengintai. Ardan memutuskan untuk mengikuti, menjaga jarak, memastikan bahwa setiap gerakan dicatat di ingatannya. Sepanjang perjalanan, ia melihat Raka berhenti di sebuah kafe yang sepi, menunggu seseorang. Tak lama kemudian, seorang wanita muncul dari balik bayangan. Alina. Kehadiran wanita itu seperti serpihan api yang bisa membakar seluruh rumah mereka jika dibiarkan. Ardan menelan ludah, jantungnya berdebar kencang. Semua yang ia curigai selama ini ternyata benar. Hubungan terlarang itu tidak pernah benar-benar hilang. Ada urusan yang belum selesai, janji yang belum ditepati, dan rahasia yang menunggu untuk dikeluarkan. Di rumah, Nadira berdiri di jendela, menatap langit malam dengan mata yang penuh ketegangan. Ia tahu Ardan sedang menyaksikan dunia yang tidak sepenuhnya ia mengerti, dan ia juga tahu bahwa semakin lama rahasia ini tertahan, semakin besar kemungkinan kehancuran. Bayangan masa lalu, yang selama ini hanya menjadi cerita di balik pintu tertutup, kini mulai menjalar ke setiap sudut rumah. Dan Ardan, tanpa disadari, telah menjadi saksi dari ketegangan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu berakhir dengan ketegangan yang hampir tak tertahankan. Badai emosi sedang menunggu untuk dilepas, tetapi tidak ada yang bisa menebak kapan ia akan meledak. Ardan telah menguping kebenaran, tetapi kebenaran itu belum selesai.
Rahasia yang selama bertahun-tahun tersembunyi kini mulai menuntut tempatnya di dunia nyata, dan rumah yang selama ini ia anggap aman kini terasa seperti perangkap yang siap menelan siapa saja yang terlalu dekat dengan bayangan masa lalu. Langit malam itu kelabu, menutupi kota dengan semburat bayangan yang tebal. Ardan mengikuti ayahnya dari jarak yang aman. Setiap detik terasa seperti tarikan napas yang menahan ledakan. Ia menyadari bahwa setiap gerakan yang dilakukan Raka penuh kehati-hatian, seperti seorang aktor yang tahu bahwa panggungnya bisa runtuh kapan saja. Dan benar saja, panggung itu bukan panggung biasa. Panggung itu adalah kenyataan yang selama ini bersembunyi di balik tirai kebohongan. Kafe yang menjadi tujuan Raka tampak sepi dari luar, lampu yang redup menimbulkan siluet yang membuat bayangan orang di dalamnya semakin panjang dan menyeramkan. Ardan menunggu di mobil yang terparkir jauh, matanya menembus jendela kafe. Menangkap setiap gerak, setiap tatapan, setiap senyum yang tidak seharusnya terjadi di ruang itu. Di dalam kafe, Alina duduk dengan tenang. Wajahnya memancarkan aura yang menantang, seperti ratu yang kembali menuntut tahta yang hilang. Raka tampak gelisah, duduk berseberangan dengan wanita itu. Tangannya terkepal di bawah meja seolah menahan badai yang sedang menumpuk di dadanya. Ardan merasakan ketegangan itu sampai ke tulang-tulangnya. Ia tidak perlu mendengar kata-kata mereka untuk mengetahui bahwa percakapan itu penuh tuntutan, ancaman, dan janji yang tidak terpenuhi. Alina tampak menuntut sesuatu. Sesuatu yang selama ini tersembunyi di masa lalu, sesuatu yang Nadira telah simpan rapat selama bertahun-tahun. Sementara itu, di rumah, Nadira berdiri di jendela kamar, menatap langit malam dan merasakan tekanan yang semakin berat. Ia tahu Ardan mengikutinya, dan ia tahu Ardan mulai memahami bahwa semua yang terjadi selama ini bukanlah kebohongan kecil. Nadira merasa darahnya memuncak, campuran antara ketakutan dan putus asa. Semua yang ia lakukan selama 12 tahun, semua pengorbanan dan kesetiaan yang ia pertahankan demi anak-anak dan keluarga, kini berada di ambang kehancuran. Ardan melihat bagaimana Alina mencondongkan tubuhnya, seolah menuntut jawaban, sementara Raka tampak bingung dan terpojok. Dari ekspresi wajah mereka, Ardan bisa membaca ketegangan, rasa takut, dan rasa bersalah yang terpendam. Ia menyadari bahwa ayahnya bukanlah pria sempurna yang selama ini ia kagumi. Ia hanyalah manusia yang rentan, yang pernah membuat kesalahan besar, dan kini harus menghadapi konsekuensi dari kesalahan itu. Di luar kafe, angin malam berhembus deras, menambah ketegangan yang sudah mencekam. Ardan menahan napas setiap kali Alina menggerakkan tangannya, setiap kali Raka mengangguk dengan wajah tegang. Rasanya seperti menonton pertarungan yang tak terlihat, pertarungan antara masa lalu dan masa kini, antara kebenaran yang disembunyikan dan rahasia yang menunggu untuk dibongkar. Kembali ke rumah, Nadira menutup mata sejenak, membiarkan ingatan masa lalu kembali menghantui. Ia teringat malam-malam ketika Alina pertama kali menghubungi Raka, ketika setiap pesan dan pertemuan tersembunyi menjadi racun bagi ketenangan rumah tangga mereka. Ia juga teringat bagaimana ia memutuskan untuk diam, menyimpan rahasia demi melindungi anak-anaknya. Tetapi kini, keputusan itu tampak seperti kesalahan yang membayangi setiap langkahnya. Ardan pulang ke rumah dengan hati hancur. Apa yang ia lihat di kafe tidak hanya mengonfirmasi kecurigaannya, tetapi juga menimbulkan pertanyaan baru, seberapa jauh rahasia itu telah merasuki kehidupan keluarganya. Ia merasa dikhianati, tidak hanya oleh ayahnya, tetapi juga oleh ibu yang selama ini tampak menahan kebenaran. Ketegangan semakin memuncak, dan Ardan tahu bahwa sesuatu harus segera dilakukan, meski ia belum mengetahui caranya. Malam itu, rumah kembali sunyi, tetapi sunyi itu tidak membawa ketenangan. Nadira duduk di ruang tamu, menatap ke jendela dengan mata yang basah, sadar bahwa badai yang ia takutkan selama 12 tahun kini benar-benar hadir. Ardan, di kamarnya sendiri, mencoba meredakan amarah dan kebingungan yang menggerogoti pikirannya. Semua anggota keluarga berada di ambang titik kritis,
dan setiap langkah yang diambil kini akan menentukan nasib mereka selanjutnya. Alina telah kembali. Rahasia yang selama ini tersembunyi mulai menuntut haknya, dan rumah yang selama ini tampak aman kini berubah menjadi arena pertempuran emosional. Setiap detik menegaskan bahwa kehidupan mereka tidak akan pernah sama lagi. Dan di antara ketegangan itu, Ardan mulai memahami bahwa perjalanan menuju kebenaran baru saja dimulai, dan apapun yang terjadi setelah ini akan membentuk masa depan keluarga mereka, baik atau buruk. Semuanya tergantung pada keputusan yang akan diambil masing-masing pihak. Ketegangan yang selama ini menumpuk akhirnya mencapai puncaknya. Ardan, yang selama ini menjadi pengamat diam-diam, tidak bisa lagi menahan dorongan untuk menghadapi kenyataan. Semua yang ia ketahui, semua yang ia curigai, kini mengalir di hadapannya dengan kekuatan yang tak bisa ia abaikan. Rumah yang selama ini menjadi tempat aman kini terasa seperti labirin gelap, setiap sudutnya menyimpan rahasia yang mengancam untuk meledak. Raka, yang selama ini tampak tenang, kini menghadapi kenyataan yang sama. Alina telah muncul kembali, membawa anak remaja yang diklaim sebagai darah dagingnya. Kejutan itu menimbulkan kekacauan batin yang tidak pernah ia duga. 12 tahun kebohongan, 12 tahun kesetiaan yang dipertaruhkan, kini berdiri di hadapan mata mereka dalam bentuk seorang anak yang menuntut kebenaran. Setiap keputusan Raka selama ini menjadi bayangan yang menakutkan, menuntut untuk diperiksa, dihakimi, dan mungkin dihancurkan. Nadira, di sisi lain, merasakan semua tekanan itu menimpa dirinya sekaligus. Ia telah mengetahui kemungkinan kebenaran yang dibawa Alina, dan ia tahu bahwa apapun yang terjadi, keluarga yang ia pertahankan dengan penuh pengorbanan akan berubah selamanya. Bayangan masa lalu yang selama ini ia sembunyikan kini muncul terang-terangan, menuntut pertanggungjawaban. Hatinya hancur, namun ia tetap berdiri tegak, mencoba menahan kehancuran yang mengancam untuk menelan segalanya. Ardan merasa dikhianati, tidak hanya oleh ayahnya, tetapi juga oleh ibu yang selama ini menahan kebenaran. Ia merasa bahwa dunia yang selama ini ia kenal runtuh dalam sekejap. Ardan menatap Raka dan Nadira, mencoba memahami setiap gerak, setiap tatapan, dan setiap bisikan yang tidak terdengar. Ia sadar bahwa keluarga yang selama ini ia anggap sempurna hanyalah topeng yang menutupi luka yang dalam, dan kebenaran yang tersimpan di balik topeng itu lebih menakutkan daripada yang pernah ia bayangkan. Alina duduk dengan tenang di ruang tamu, anak remajanya di sampingnya. Tatapannya dingin, penuh dengan tekad yang tak tergoyahkan. Ia menuntut pengakuan, menuntut perhatian, dan menuntut hak yang ia klaim telah lama dirampas. Semua orang di rumah merasakan ketegangan yang memuncak, seperti awan gelap yang menutup matahari, mengaburkan jalan keluar yang selama ini mereka harapkan. Dalam keheningan itu, Raka akhirnya mengakui semuanya. Hubungan dengan Alina memang pernah ada, tetapi telah berakhir lama sebelum Ardan dan adiknya lahir. Namun, pengakuan itu tidak cukup. Alina membawa bukti yang tampak meyakinkan. Anak remaja itu diklaim sebagai darah daging Raka, hasil dari perselingkuhan yang tersembunyi. Nadira menahan napas, hatinya mencelos, tetapi ia tetap mencoba bersikap tenang demi anak-anak. Ia tahu bahwa ledakan emosi saat ini bisa menghancurkan semua yang telah mereka pertahankan selama bertahun-tahun. Ardan merasa amarah dan kekecewaannya memuncak. Ia tidak bisa lagi menerima kata-kata pengakuan yang setengah benar. Ia melihat ke wajah Raka dan Nadira, mencari jawaban yang tidak ada, menemukan kebohongan yang selama ini terselip di balik kata-kata mereka. Ardan sadar bahwa kebenaran yang ia cari tidak lagi sebatas rahasia keluarga. Ia adalah pengungkapan yang akan menentukan masa depan mereka. Dan ketika ketegangan mencapai puncaknya, kebenaran terakhir terungkap. Anak remaja itu bukanlah anak Raka. Alina telah berbohong, menciptakan skema untuk mendapatkan uang dan kendali. Polisi tiba, menangani kasus pemalsuan dokumen dan pemerasan yang selama ini tersembunyi di balik senyum manis Alina. Semua rencana gelap itu runtuh seketika,
meninggalkan keluarga dalam keheningan yang aneh antara lega dan luka. Nadira menatap Raka, dan untuk pertama kalinya sejak 12 tahun, ia merasakan napas lega yang nyata. Namun luka emosional yang tertinggal tidak bisa dihapus dengan cepat. Ardan menatap kedua orang tuanya. Masih dipenuhi pertanyaan yang belum terjawab sepenuhnya, tetapi ia tahu bahwa rahasia yang paling berbahaya kini telah terbongkar. Rumah mereka yang dulu sepi kini terasa lega, namun juga rapuh, seperti kaca yang retak, siap pecah jika sentuhan salah terjadi lagi. Malam itu, keluarga itu duduk bersama dalam diam. Tidak ada kata-kata, hanya kesadaran bahwa mereka selamat dari badai terbesar yang pernah menghantam mereka. Namun setiap orang menyadari bahwa meski rahasia telah terungkap, bayangan masa lalu tidak akan hilang begitu saja. Ia akan tetap ada, mengintai, dan mengingatkan mereka bahwa kebenaran selalu menuntut tempatnya, bahkan ketika semua tampak aman. Badai emosional telah berlalu, tetapi jejaknya masih terasa di setiap langkah, di setiap tatapan, dan di setiap bisikan yang tidak terdengar. Nadira, Raka, dan Ardan menyadari bahwa kehidupan mereka tidak akan pernah sama lagi. Mereka harus belajar untuk hidup dengan luka, untuk menjaga kepercayaan yang mulai dibangun kembali, dan untuk menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Dalam keheningan malam itu, narator menegaskan satu hal, kebenaran memang menghancurkan, tetapi hanya melalui kehancuran itu, manusia bisa menemukan jalan menuju pemulihan. Keluarga itu selamat, tetapi pengalaman yang mereka lalui meninggalkan bekas yang tidak akan hilang, bekas yang akan selalu mengingatkan mereka bahwa rahasia, tidak peduli seberapa lama disembunyikan, pada akhirnya akan muncul juga. Matahari mulai tenggelam, menyisakan cahaya merah lembut yang menyelimuti rumah keluarga itu. Setelah semua badai yang menerpa selama 12 tahun, kini tiba saatnya menghadapi kebenaran terakhir. Satu kebenaran yang akan menutup bab lama dan membuka lembar baru, meski tidak tanpa bekas luka. Nadira berdiri di ruang tengah, tubuhnya tegang tetapi matanya menatap jauh, seolah melihat sesuatu yang hanya bisa ia lihat sendiri. 12 tahun rahasia, 12 tahun ketakutan, 12 tahun pengorbanan, kini bersatu dalam satu titik, Alina dan anak remajanya. Semua yang tersembunyi selama ini muncul, menuntut jawaban, menuntut pertanggungjawaban. Nadira tahu bahwa apapun yang akan terjadi, tidak ada jalan untuk kembali ke masa lalu yang pernah ia ciptakan dengan penuh harapan. Ardan berdiri di samping ibunya, hatinya campur aduk antara lega dan marah. Ia menyadari bahwa kebenaran yang selama ini ia cari tidak selalu datang seperti yang ia bayangkan. Kebenaran itu keras, tidak ramah, dan bisa menghancurkan siapapun yang berdiri di jalannya. Namun kini, di depan mata mereka, kebenaran itu hadir dalam wujud nyata. Seorang anak remaja yang diklaim sebagai darah daging Raka, anak yang menjadi simbol dari semua rahasia dan kebohongan yang selama ini menjerat keluarga mereka. Raka, ayah yang selama ini dianggap Ardan sebagai figur sempurna, kini hanya bisa menunduk, menyadari bahwa kesalahan masa lalu kembali menghantui dirinya. Ia tahu bahwa hubungannya dengan Alina adalah kesalahan terbesar yang pernah dibuatnya, dan kini konsekuensi dari kesalahan itu hadir di hadapan keluarga yang ia cintai. Namun ia juga menyadari bahwa penyesalan tidak akan mengubah apapun. Yang bisa dilakukan hanyalah menerima kebenaran dan menghadapi konsekuensinya. Alina duduk di kursi tamu, anak remajanya di sisinya. Tatapannya tenang, tetapi matanya menyimpan ambisi yang jelas. Ia menuntut pengakuan, menuntut hak, menuntut jawaban. Semua yang selama ini tersembunyi berada di tangannya, dan seolah menantang keluarga itu untuk menanggung akibat dari rahasia yang terungkap. Namun kebenaran seringkali memiliki cara yang tidak terduga untuk membebaskan. Dan malam itu, kebenaran itu muncul dengan cara yang tak bisa ditolak. Polisi tiba di rumah, membawa dokumen dan bukti yang telah dikumpulkan. Mereka menjelaskan bahwa anak remaja itu bukanlah anak Raka. Semua klaim Alina adalah kebohongan,
dibuat untuk mendapatkan uang dan kontrol. Pemalsuan dokumen, manipulasi, dan ancaman telah terungkap, membalikkan permainan yang selama ini dimainkan oleh Alina. Rumah yang selama ini dipenuhi ketegangan dan ketakutan kini mulai merasakan udara lega meski bekas luka emosional tetap ada. Nadira menatap Raka, dan untuk pertama kalinya dalam 12 tahun, ia merasakan ketenangan yang sejati. Ia tahu bahwa rumah mereka tidak lagi berada dalam ancaman langsung, tetapi luka yang tertinggal tidak bisa dihapus begitu saja. Ardan, yang selama ini menjadi saksi diam dari semua rahasia, merasakan campuran emosi, kemarahan, lega, dan kebingungan yang sulit diurai. Ia menyadari bahwa kehidupan tidak pernah sederhana, dan kebenaran, meski membebaskan, selalu meninggalkan bekas. Raka menunduk dan menarik napas panjang, sadar bahwa perjalanan panjang menuju penebusan diri belum selesai. Nadira berdiri tegak, mencoba menata kembali hati yang hancur, menyadari bahwa tugasnya sebagai ibu dan istri tidak hanya untuk melindungi, tetapi juga untuk membimbing keluarga melalui proses penyembuhan. Ardan, di sisi mereka, memahami bahwa keluarga yang utuh bukan berarti sempurna. Keluarga utuh berarti mampu menghadapi luka, menerima kesalahan, dan belajar dari kebenaran yang kadang pahit. Malam itu, rumah kembali hening, tetapi heningnya berbeda. Tidak ada lagi bayangan yang bergerak, tidak ada rahasia yang menekan, hanya kesadaran bahwa setiap orang harus belajar hidup dengan masa lalu mereka. Nadira menatap langit di balik jendela, melihat cahaya rembulan yang lembut, seakan memberi pesan bahwa meski luka tetap ada, kehidupan selalu memberi kesempatan untuk memperbaiki. Ardan, dengan mata yang penuh pemahaman baru, merasakan beban di hatinya perlahan mengendur. Ia tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan berhenti di sini. Setiap luka yang sembuh akan membuka jalan bagi luka berikutnya, tetapi keluarga mereka telah menemukan fondasi baru, fondasi yang dibangun di atas kebenaran dan keberanian menghadapi kenyataan. Di sudut rumah, Alina dibawa polisi, wajahnya dingin tetapi tanpa daya. Ia adalah pengingat bahwa masa lalu bisa menghantui, tetapi keadilan, meski terlambat, akan selalu menemukan jalannya. Dan bagi keluarga itu, malam itu menandai akhir dari satu bab gelap dan awal dari bab baru yang penuh ketidakpastian, tetapi juga harapan. Narator menutup cerita dengan satu pesan, kebenaran, seberat apapun, selalu memiliki jalan untuk keluar. Luka yang ditinggalkannya mungkin tidak hilang, tetapi hanya melalui keberanian menghadapi rahasia dan menerima kenyataan, manusia bisa menemukan pemulihan, dan keluarga yang pernah rapuh bisa belajar kembali untuk bertahan dan melanjutkan hidup. Rumah itu tetap berdiri, sunyi tetapi kuat, menyimpan kenangan dan pelajaran yang tidak akan pernah terlupakan, menjadi saksi bahwa meski rahasia menguji setiap anggota keluarga, cinta dan keberanian untuk menghadapi kebenaran adalah fondasi yang paling kokoh untuk membangun masa depan. Rahasia yang selama 12 tahun tersimpan akhirnya terbongkar, meninggalkan luka dan pelajaran yang tak akan pernah terlupakan. Keluarga ini selamat dari badai emosional, namun bayangan masa lalu tetap menghantui setiap langkah mereka. Di balik kelegaan itu, tersisa pertanyaan yang tak terjawab dan ketegangan yang terus berbisik di hati. Sebuah pengingat bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya dan setiap rahasia, sekecil apapun, memiliki konsekuensi. Kalau kamu penasaran dengan kisah-kisah keluarga penuh rahasia, perselingkuhan, dan konflik yang tak terduga seperti ini, pastikan kamu subscribe Langit Narasi sekarang juga. Dengan menekan tombol subscribe, kamu tidak akan ketinggalan cerita misterius berikutnya yang penuh ketegangan dan emosi. Yuk, bergabung dengan keluarga besar Langit Narasi dan saksikan rahasia-rahasia lain yang siap memuji hati dan penasaranmu.